Oke, brats, ini kita tes ya. Apakah suara dari Cardo Pektok gue bisa masuk, terekam ke dalam ke dalam action cam GoPro gua. Oke, kita tes langsung nih. Ricardo, radio on. Yo brother temporaries, kembali bersama gua Sky di channel Project Iseng-Iseng. Oke, hari ini gua akan bikin vlog lagi ya. Setelah sekian lama nih gua udah nggak bikin vlog. Jadi hari ini gua akan bikin vlog tentang tutorial sekaligus juga review mengenai yang berhubungan dengan Pektok ya, Cardo Pektok dan juga action cam. Nah, kebetulan action cam gue ini gue pakainya GoPro ya, Hero 9. Nah, jadi hari ini gue mau bahas tentang apa nih? Nah, jadi seperti kalau bagi kalian nih ya yang mengikuti channel gue, jadi di vlog terakhir gue itu kan gue ada Sun Mori nih ke daerah Puncak ya. Nah, di situ gue nggak ada percakapan sama sekali bukan ya. Jadi bukannya gue nggak mau. Jadi gue kebetulan waktu itu belum pakai, udah pakai GoPro sih. Tapi menurut gue gimana ya, nggak bisa motovlog gue gitu loh. Karena satu, gue belum punya mic-nya ya. Jadi kalau GoPro itu kan lu mesti punya microphone extended lah ya. Kalau misalnya lu mau itu. Kecuali gini, helm gue yang Nolan N702 GT ini itu nggak bisa pemasangan action cam itu nggak bisa di depan, nggak bisa dimoncong nih di sini. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena kan kacanya tuh sampai sini nih, sampai bawah sini kan full. Jadi otomatis gue nggak bisa pemasangan atau posisi action cam gue nggak bisa dimoncong. Mau nggak mau harus di samping. Nah, karena di samping, otomatis memang gue nggak bisa ngobrol atau bicara kalau nggak pakai microphone extended. Yang kedua, alasan gue waktu itu tidak ada percakapan adalah gue kan pakai Pektok. Jadi percakapan di Pektok itu nggak bisa kerekam ke dalam action cam. Nah, hari ini gue akan melakukan sedikit tambahan ya. Ini kalian sudah lihat di sini nih ada kabel ya tambahan. Ini fungsinya untuk supaya percakapan kita di dalam Cardo Pektok ini itu bisa terekam ke dalam video di action cam. Nah, jadi bagi kalian yang belum tahu, untuk modifikasi seperti ini ya, maksudnya bagi kalian yang menggunakan intercom Pektok khususnya, kalau intercom lain gue nggak tahu gimana caranya ya. Yang pasti di YouTube juga sudah banyak sih tutorial untuk cara supaya percakapan di dalam Cardo Pektok kita bisa terekam ke action cam kita. Nah, sebenarnya ini ada beberapa cara sih ya. Jadi yang pasti harus penambahan ada alat-alatnya lah gitu loh. Jadi ya pasti sih ada pakai splitter, kemudian ada pakai kayak extended gitu loh, kabel-kabel extended ya. Jadi kalau kalian lihat nih, kebanyakan yang tutorial seperti itu adalah YouTuber dari luar negeri. Nah, sebenarnya kemarin gue udah hampir pengen ada satu YouTuber tuh ya. Sebenarnya simpel aja, udah. Lu tinggal beli perintilannya, kemudian lu pasang, itu langsung bisa. Jadi nggak ada settingan-settingan lagi. Tahu gue, yang gue nonton kayak gitu. Nah, tapi yang jadi masalah adalah kabel, bukan splitter sih ya, dia bilang kabel pokoknya yang 1 male 2 female lah. Itu harganya mahal. Ya, jadi lumayan lah harganya, itu satu kabelnya itu 300-an gitu loh. Jadi menurut gue itu kemahalan. Nah, kemarin gue cari-cari nih, kebetulan ada satu moto vlogger ya, YouTuber dari Indonesia juga. Itu namanya bikerlens.id. Nah, jadi dia ada modifikasi sendiri nih. Dia ada ada bikin sendiri lah dia. Kabelnya itu seperti ini. Nah, ini adalah kabel bikinan dia nih, custom. Ya, jadi ini karya anak bangsa nih. Nah, jadi gue beli yang dia punya nih. Ini dia udah modifikasi sendiri, seperti yang kalian lihat nih. Untuk yang male-nya ada 2, female-nya 1. Oke. Dan ini ada speakernya. Nah, jadi
dengan pasang ini menyambungkan Cardo Pack Talk ini ke Action Cam menggunakan kabel ini, maka nanti akan bisa tersambung semua percakapannya. Nah, jadi apakah benar bisa, dan kedua bagaimanakah hasilnya? Nanti kita lihat aja nih ya. Jadi untuk yang tanya nih harga ini berapa, ini harganya jauh lebih murah ketimbang yang kalau gue mau pakai metode dari orang luar itu. Karena metode orang luar itu aja satu kabelnya aja 300 ribuan, itu belum kabel yang lain, karena lu harus beli yang lain lagi, ada splitter segala macam yang gue bilang tadi kan. Kemudian ada mikrofon tambahannya juga gitu loh, karena lu nggak mungkin pakai mikrofon dari bawaan Pack Talk, nggak bisa. Nah, ini dia harganya dipatok 235.000. Oke, jadi hanya dengan satu barang ini aja itu udah bisa menyambungkan voice atau suara dari Cardo Pack Talk ke dalam Action Cam kita. Oke, jadi seperti apa? Nah, ini kebetulan udah gue bongkar ya. Jadi bagi kalian nih mungkin yang penasaran nih gimana sih cara instalasi Cardo Pack Talk di helm, khususnya Nolan N702 GT Classic, itu kalian bisa cek di sini linknya. Oke, ini untuk mempersingkat waktu udah gue bongkar dulu ya. Jadi seperti ini brats nih. Ini adalah bawaan dari Cardo. Jadi kan nih unit PT-nya itu kecolok ke dalam speaker sini kan, dia seperti ini. Nah, jadi kita tinggal disambung aja. Nah, ini kan kalian lihat nih, ada yang kita bahas yang ini dulu deh, yang male-nya dulu ya, atau yang cowoknya dulu nih. Kabel yang cowok itu ada yang kayak gini nih ya, yang tugasnya nusuk ya. Kalau yang cewek ini tugasnya ditusuk. Oke, jadi untuk yang cowoknya ini kan ada dua nih, ada yang pendek, ada yang panjang. Oke, yang panjang ini nanti akan menyambung ke Action Cam kita. Oke, nah yang pendek ini itu sambungin ke Cardo. Nih, oke, disambungin, tinggal colok aja. Nah, kemudian ini kan ada yang female nih, satu nih yang cewek nih ya, yang tugasnya ditusuk kan. Nah, jadi ini ditusuknya itu ditusuk ya. Yang nusuk itu adalah untuk speaker ya, speaker dari Cardo itu dicolok ke sini. Tada, selesai. Cuma seperti ini aja, brats. Jadi setelah ini tinggal kita rapihkan di dalam helm kita, penempatan kabel-kabelnya. Setelah itu kita udah bisa langsung pakai. Oke. Nah, satu hal lagi ini yang harus gua jelaskan. Bagi kalian yang menggunakan GoPro ya, ini udah ini ya, instalasinya udah selesai nih. Kita geser dulu ya, nanti tinggal kita rapin aja nih. Nah, kita bahas dulu yang GoPro. Untuk GoPro, kalau misalnya memang kalian ingin motovlog ya, menggunakan mikrofon eksternal atau mikrofon tambahan ya, sebenarnya kan dia pakai mikrofon dari GoPro pun juga bisa. Tapi seperti yang gue bilang tadi, kalau kalian yang bisa menggunakan atau memasang posisi Action Cam GoPro-nya itu bisa dimoncong, no problem. Itu suaranya bisa jernih lah, karena pas di mulut kita. Tapi kalau helm seperti gua yang tidak bisa dipasang di moncong, mau nggak mau di samping, nanti gua pasang di samping nih. Nah, itu nggak bisa, nggak pakai mikrofon eksternal, karena terlalu jauh. Ditambah kalau kalian tutup visornya full face, udah pasti kedap kan. Nah, jadi kalau untuk nih GoPro itu mau pasang mikrofon eksternal ada dua cara. Yang pertama, kalian pakai mode eksternalnya. Kok mode eksternal? Ya bener lah, mode eksternal tapi yang original nih. Nah, kalau mode itu dia bentuknya itu udah casing. Ya, jadi nanti kalian tinggal buka tutupan baterainya nih yang dari GoPro-nya yang asli. Nanti dia tinggal pasang aja. Jadi dia benar-benar bentuknya udah casing begini nih. Nah, nanti di mode-nya itu di sini tuh udah ada colokannya nih untuk mikrofon eksternal yang berbentuk jack atau yang seperti ini. Gitu. Oke. Jadi nanti tinggal dicolok aja gitu. Itu lebih simpel sebenarnya, tapi harganya lumayan. Itu kalau kemarin gue cek di online itu harganya sekitar 1,8 juta. Ya. Tapi dia bentuknya tuh lebih futuristik lah, lebih enak dilihat lah karena dia bener casing. Dan dia nggak ribet lah gitu loh. Nah, yang kedua versi yang lebih murahnya ya, itu menggunakan mikrofon extended seperti ini. Kebetulan gue belinya yang ini nih, karena ini
Ini harganya lebih murah, brats. Nih, dia bentuknya seperti itu. Microphone extended ini juga original GoPro punya, ya. Jadi yang ini harganya 800.000. Nah, ini dia udah ada colokan jacknya di sini. Ini gua nggak tahu nih colokan apa nih. Nggak tau lah ini apa nah. Ini colokan jacknya, yang penting di sini aja ada. Nah, tapi minusnya menggunakan mikrofon eksternal seperti ini, ya, dia harus menggunakan casing khusus, yaitu seperti ini. Dia ada dudukannya nih untuk taruh mikrofon eksternalnya ini, gitu. Mikrofon extended lah ya. Jadi sebenarnya kalau kalian nggak mau pakai casing ini juga bisa, tapi kan bingung dong nanti ini mau taruh mana nih mikrofon extendednya. Nah, mikrofon extendednya ini kalau gue lihat nih di vlogger luar tuh ada yang ditempel sini nih di luar gitu. Dia pakai double tap ditempel. Ya secara estetika sih kurang bagus ya, kelihatannya kan jadi aneh gitu ya. Nah, jadi gue pakainya yang ini, casing khusus yang memang untuk mikrofon extendednya ini. Nah, ini mereknya itu Ulanzi ya. Dan satu lagi nih, jadi Ulanzi ini dia ada dua. Ya, yang untuk yang bisa taruh mikrofon extended ini ada dua macam. Yang pertama bahannya itu metal seperti yang gue beli, besi, bagus sih, paten, nggak gampang patah lah. Tapi jeleknya adalah dia berat banget. Jadi gue udah coba nih, pas pasang nih di samping, waduh, jadi berat sebelah, berat. Tapi ya mau gimana, gue udah kebeli kan. Jadi saran gue mungkin kalau kalian yang mau beli sih mendingan beli yang casingnya bahannya plastik ABS ya. Gue lihat sih banyak yang jual juga, harganya juga lebih murah. Plastik ABS juga menurut keterangannya sih ya bahannya bagus, kuat juga gitu loh. Biasa kalau plastik ABS sih memang lebih kuat sih. Jadi ya tergantung dari kalian aja mau yang kayak gimana. Gue udah keburu beli yang besi, cuman jeleknya adalah tuh berat sekali ini. Ini benar-benar berat banget. Oke, jadi itu aja nih untuk mikrofon extendednya seperti ini ya. Nanti ini tinggal dicolok ke sini. Dia Type C, jadi coloknya itu ke colokan chargernya si siapa? GoPro-nya gitu loh. Oke. Nah, jadi sekarang kita back lagi ke sini ya. Gue ulang sedikit ya. Yang tadi nih kabel dari dia nih, dari si Bikerland ID itu dia ada yang panjang untuk yang male-nya atau yang cowoknya, yang panjang dan yang pendek. Yang panjang ini, yang hitam, ini yang pendek, yang putih ya. Nih gue copot lagi deh, tuh. Ya kan, maksudnya panjang pendek itu kabelnya ya. Ini kabelnya panjang, kabelnya pendek. Kabelnya panjang ini itu adalah untuk dicolok nanti ke sini, ke mikrofon extendednya. Oke. Nah, yang pendek ini dicoloknya ke sistem kardonya atau unit PT-nya. Tinggal begini aja. Oke, sekarang kita akan coba hasilnya seperti apa. Ini akan gue beresin dulu. Mohon maaf, ini proses untuk rapiinnya itu gua nggak gua record lah ya, karena terlalu lama sih harusnya ini, karena gue juga agak-agak harus diselip-selipin nih, berat. Ini kan lumayan tuh, dua begini gede banget. Jadi gua selipin dulu, gua akan cari posisi yang bagus untuk taruh mikrofonnya juga nih. Ya, jadi mikrofon ini tinggal kalian pakai velcro aja. Nanti akan gua tempel di bagian dalam moncong. Oke, berat. Jadi tunggu aja, kita rapin dulu, kita lihat hasilnya seperti apa. Wih. Oke, brats, ini udah selesai, udah gua rapihin ya, udah pasang semua nih. Nah, jadi seperti ini nih. Nah, ini yang tadi untuk kabel male atau cowok yang panjangnya itu nanti akan kecolok ke mikrofon extendednya ya, yang ini. Jadi nanti kan gua akan pasang action cam gua tuh di sini nih, sebelah sini nih. Oke, jadi nanti kecoloknya seperti ini. Memang sih akan sedikit kelihatan banget lah nih kabelnya itu keluar gini. Kalau kalian mau lebih kelihatannya lebih smooth ya, atau lebih lebih gak terlihat, pasangnya di sebelah kanan. Oke, kalau di sebelah kanan otomatis nanti dia akan bagian colokannya itu ada di, nah seperti ini nih. Kan dia harusnya begini kan, jadi dia bagian colokannya ini ada di bagian dalam. Nanti kabel kalian tuh dia seperti ini gitu. Tapi akan lebih sulit karena kalau action cam taruh di sebelah kanan, kalian harus on off, jepretnya itu harus pakai tangan kanan kan, tentunya akan sulit. Oke, jadi yang seperti ini ya. Ini gua kasih lihat bagian mikrofonnya. Ini kan
gue selipin di sini ya. Oke, mau nggak mau ya agak keluar begini aja nih. Kalau nggak pakai mah tinggal diselipin aja. Gitu, oke. Nah, untuk mikrofonnya itu gue tempel di sini nih. Nih. Jadi di bagian apa namanya nih? Moncong modularnya itu gue pakai velcro tempel di sini ya. Jadi mikrofonnya itu dia ada dua ya Brats ya. Bukan berarti ini mikrofonnya hanya satu nih, hanya pakai yang misalnya dari Pektok punya, enggak. Ini yang dari Pektok punya juga ada sendiri lagi tuh. Jadi mikrofonnya dua, ini yang dari Pektok, ini untuk yang nyambung ke GoPro-nya. Gitu, oke. Jadi nanti mikrofonnya jadi ada dua, tentunya kalian harus menyesuaikan nih kayak gua nih. Kalau gua udah menyesuaikan nih, gua nggak bentrok sih. Kelihatan nggak ya? Nih. Tuh. Ini kan nggak bentrok kan? Gitu, oke. Nah, sekarang kita langsung coba aja hasilnya seperti apa. Ini akan gue pakai keliling, sekalian naik motor, sekalian gue mau isi bensin juga. Oke, kita langsung kui. Oke, Brats, ini kita tes ya. Apakah suara dari kargo Pektok gue bisa masuk, terekam ke dalam apa namanya nih? Ke dalam action cam GoPro gua. Oke, kita tes langsung nih. Ricardo, radio on. Radio on. 102. Nah, jadi berhasil Brats ya. Jadi untuk kalian yang mau motovlog kebetulan menggunakan kargo Pektok dan juga action cam GoPro ya, itu kalian boleh beli kabel custom ini punya Bikerland. Ini recommended. Nah, tapi ada beberapa hal yang harus kalian tahu dulu ya. Jadi untuk hasil suara atau hasil voice menggunakan ini, itu dia terbagi menjadi dua. Oke. Untuk suara kalau nggak salah nih ya, ini gue belum coba cek hasil recordnya sih ya. Kalau nggak salah itu jadi untuk suara kardo itu dia nanti akan terdengarnya hanya di sebelah kanan kalau nggak salah deh. Nah, suara dari action GoPro atau suara kita bicara nih itu nanti akan terdengar di speaker sebelah kiri. Jadi maksudnya gimana? Misalnya nanti ini setelah hasilnya nih gue akan coba cek lah ya, setelah kita gue pindahin dulu file ini. Itu misalnya kalian menggunakan headset nih ya. Jadi kalau hasil recordan gue kalian dengar pakai headset, itu suara dari kardo hanya terdengar di headset sebelah kanan ya. Jadi istilahnya kayak mono lah, nggak stereo gitu. Nah, jadi itu hal yang nggak bisa dihindari ya. Sejauh ini gue cari semua cara, itu tidak ada yang bisa suaranya digabung lah, istilah kiri kanan gitu loh. Jadi dia terbagi. Nani? Suara dari kardo di sebelah kanan, suara dari GoPro di sebelah kiri. Jadi kalau misalnya kalian mendengar menggunakan headset yang salah satu rusak ya, hanya terdengar salah satu aja. Itu doang sih menurut gua masih agak kurang ya. Tapi ya mau gimana lagi, kalau kita pakai cara yang dari luar negeri tuh, yang gue bilang kabelnya mahal sekali tuh ya, 350.000 satu kabel.
Itu juga sama sih, gue ada tanya ke si vloggernya, ya sama, suaranya itu hanya sebelah gitu loh. Maka gue pikir daripada gue beli mahal-mahal ngapain kan. Nah kemudian, oh ya, sorry Brad, ini yang gue perlu luruskan tadi di video pas pemasangan tuh gue bilangnya mic extended ya. Itu maksudnya itu adalah mic adapter ya. Yang untuk GoPro ini loh, yang 800.000 itu mic adapter sebenarnya. Ya sama lah sama mic extended lah. Oke. Nah jadi mungkin sih sebenarnya minusnya itu cuma itu doang. Selebihnya sih nggak ada sih ya. Selebihnya sih oke-oke aja sih. Ya maksud gua kalian mendengarkan suara hasil record pun juga pasti kan nggak mungkin apa ya, nggak mungkin hanya pakai satu headset ya kalau menurut gua ya. Jadi pasti pakai dua kan. Ya jadi nggak masalah sebenarnya sih. Nah kemudian untuk hasil suaranya, jadi misalnya kalian pasti ada nanya lah gitu loh, nanti ini suaranya tumpang tindih apa enggak nih antara yang kiri sama yang kanan ya, antara hasil dari GoPro sama hasil dari apa namanya nih karbu. Ya itu tergantung dari volume karbu lu sendiri. Jadi kalau misalnya volume karbu lu agak cukup tinggi, ya udah pasti hasilnya juga akan lebih keras gitu loh yang di karbu. Nah ada satu menarik ya, ada satu motovlogger dari luar, dari UK, itu gue liat di videonya ya, nanti akan gue sertakan lah di deskripsi, itu kalian bisa cek sendiri. Itu dia kasih solusi tuh bagaimana caranya supaya suaranya itu nggak salah satu lebih gede, tapi lebih apa ya, lebih ribet lagi sih, karena dia harus pemasangan, harus dipasang apa tuh namanya, kayak tombol lah buat volume up volume downnya, jadi bisa diatur sendiri lah kita bilang gitu. Nah jadi itu kurang apa ya, kurang tertarik sih gue ya, karena ribet banget. Lu bayangin ya, lu mesti taruh di dalam helm loh itu, susunnya gimana coba gitu. Oke. Nah ini gua akan isi bensin kan, sekalian ya, kita isi bensin dulu nih. Bensin gua tinggal satu nih ya, biasa gua isi bensin tuh di 3 bar tuh gua udah isi biasanya tuh, jangan dibiasakan sampai 1 lah, kurang bagus sih. Oke kita isi BP, British Petrol. Kita coba dulu, gua pakai ini udah cukup berapa kali isi ya, kayaknya 8 kali deh emang ini deh, bagus kok ini gitu. Nah ini sebelum kita isi nih brats, ini gua ada cairan nih, biasa gue suka pakai nih beberapa kali no, fuel system cleaner. Itu pakai cuman cukup dituangin aja ke dalam nih, katanya sih bisa menambah apa ya, daya oktannya gitu. Cukup 1 botol aja mas, yang 95 ya, 95 penuh? 65.000 deh. Oke. Buat apa Pak? Katanya sih bisa menambah oktan. Iya. Ya coba-coba aja lah ya. Kalau bisa syukur. Hah? Enggak, ada kayak cairan. Tinggal ditambahin doang tadi. Kita coba aja. Ini katanya ada potongan ya bang, masih berlaku nggak nih? Masih ya? Ya. Mudah-mudahan nih kelihatan ya barcode-nya. Iya, masih bagus. Oke berat, jadi ini gua isi BP itu udah 8 kali total sama ini. Ini kita tutup dulu. Wah, 65.000 dari kondisi 1 bar oktan 95 ya, BP 95 itu ternyata hampir sampai full. Hampir ya, tapi belum. Kita bayaran dulu. Oke Brats, kita sudah isi bensin ya, ini udah full. Oke, jadi oh ya, sedikit tips saja nih ya untuk isi bensin nih. Isi bensin sih kalau bisa
kalau menurut gue nih, sepengetahuan gue, kalau bisa sih di sisa 3 bar lah minimal tuh udah boleh kalian isi sih untuk bensin. Karena gue nggak tahu sih kalau motor sekarang, tapi harusnya sama lah ya. Jadi kalau di mobil gue udah pernah kena itu terlalu sering isi pas sudah mendekati habis gitu ya. Lama-lama bisa kena fuel pumpnya, brats. Nah kalau udah kena fuel pump ya harus ganti fuel pumpnya, lumayan sih dan ribet tentunya ya. Jadi kita cari aman aja, isinya itu pada saat sudah tinggal 3 bar. Oh juga isinya juga jadi lebih murah lah gitu loh. Kayak tadi juga lumayan tuh, dari sisa 1 bar 60.000 anjir, 65.000 untuk isi fullnya. Ya kalau gue sih lebih suka isi sekaligus full ya. Oke, jadi mungkin itu dulu ya brats ya. Gue udah jelasin nih ya plus minusnya itu gimana menggunakan apa namanya nih kabel extended ini yang dari Brats Bikerland ya. Yang pasti hasilnya memuaskan, memang masih ada beberapa kekurangan ya, dan salah satunya yang tadi gue bilang untuk suara itu hanya sebelah, jadi terbagi menjadi 2, kiri dan kanan. Nah kemudian yang kedua sih dia kurangnya kalau menurut gue jacknya sih, jack yang untuk ke mikrofon adapternya. Jadi dia jacknya itu bukan yang letter L, karena kalau letter L kan jadi bagus ya. Kalau misalnya kayak yang sekarang ini dia jadi agak menonjol keluar gitu loh ya, itu tapi hanya dari segi penampilan aja sih guys. Oke ya, jadi kembali lagi tergantung dari kalian. Menurut kalian ini oke apa enggak? Kalau menurut gue ini sih sudah cukup oke ya untuk apa ya, untuk gue nge-motovlog lah, karena harganya jauh sih di bawah daripada yang vlogger-vlogger luar negeri. Karena yang vlogger luar negeri itu ya gue tafsir kisaran habisnya ya bisa di kisaran harga 400 ribuan sih, karena kan satu kabel aja udah 350.000, belum tambah lagi kabel yang lain kan. Anggap aja yang lain-lain jadi 50.000 dah, anggap itu bahkan mungkin bisa lebih sih, karena mikrofonnya aja belum termasuk lagi itu. Jadi gue bukan mengiklankan ya, tapi memang udah gue coba sendiri dan memang bagus. Tinggal kita lihat aja. Untuk daya tahan saya tidak bisa bilang apa-apa ya, karena saya juga baru pakai nih. Oke, jadi mungkin sih untuk saat ini sekian dulu nih Brats vlog gua kali ini ya, tentang cara mengkolaborasikan suara dari Carbo Talk ke dalam action cam yaitu GoPro. Jadi jangan lupa untuk diklik like, subscribe, dan juga share video ini ya, supaya pada bisa dapat info lah. Karena gue cari-cari video yang udah menggabungkan ini juga agak jarang gitu, apalagi kalau misalnya intercomnya beda-beda gitu. Ini kan sekarang gue pakainya intercomnya kan yang Carbo ya. Kalau misalnya lu yang Carbo sih gue nggak tahu juga tuh caranya gimana ya, karena gue belum pernah nyoba. Yang gue kebetulan nggak punya intercom yang lain gitu, gue hanya punya ini. Oke, jadi yang penting ingat ya, apapun intercom dan juga action cam kalian, sombonglah dengan rendah hati. Saya pamit, salam temporary, see you in another video, ciao.